Nah, ada orang tuh pakai baju Honda tuh. Coba aja kita tanya. Beruntung kami menemukan sosok yang sebenarnya kami kenal sudah lama. Dan dia pastinya adalah pecinta Honda karena dia memakai baju Honda lebih sering dibandingkan baju lainnya. Alvin, apa kabar? Gimana, Fit? Good, good. Boleh minta tolong nggak setirin mobil ini? Ayo, Sip. Yuk. boleh? Oke, Vin, thank you bantuannya. Jadi memang lagi ngetes mobil ini, pengen nyoba belakang, cari orang buat nyetirin, ternyata ketemu sama Alvin. Oke, sip. Oke, pakai seat belt dulu. Walaupun yang nyetirin saya di depan ini, dia adalah juara balap touring 6 kali dengan mobilnya Honda semua. Jadi mestinya aman, tapi tetap pakai seat belt demi keselamatan maksimal. Bangku belakang ini bisa direbahkan. Dia bisa, ini posisi paling tegak, kemudian ini posisi yang paling rebah. Kalau posisi paling rebah ini juga cukup santai. Memang Anda tidak bisa sampai penuh ke belakang karena di belakang juga masih ada satu row tempat duduk lagi. Untuk pendinginan seperti Mobilio sebelumnya, Anda juga mendapatkan satu AC double blower yang Anda bisa atur kekuatan dari blowernya di belakang. Untuk perjalanan bersama keluarga, mobil ini kepraktisannya sangat baik karena dia memiliki 11 cup holder, padahal kapasitas penumpangnya hanya 7, tapi ada 11 cup holder, ada 5 di depan, ada 4 di tengah, dan ada 2 di belakang. Kemudian laci penyimpanan tertutupnya juga ada hanya ada satu laci penyimpanan tertutup, tapi dia banyak tempat-tempat penyimpanan terbuka, di setiap pintu ada, kemudian di bawah dashboard juga ada. Untuk bantingannya, karena dia di tengah, jadi dia terasa lebih lembut sedikit dibandingkan di depan. Memang masih ada terasa sedikit keras, tapi seperti saya tadi bilang bahwa suspensi mobil ini racikannya pas antara kenyamanan dan pengendalian. Tidak ada masalah duduk di belakang ini, tapi memang untuk penumpang di tengah dia tidak memiliki seat belt 3 titik, dia hanya 2 titik. Jadi seat belt 3 titik hanya untuk 2 penumpang di belakang, 2 penumpang di tengah, dan 2 penumpang di belakang. Untungnya kalau Anda duduk di tengah di mobil ini, Anda masih akan cukup lega kakinya karena dia penggerak depan, sehingga tidak ada channel yang terlalu tinggi di lantainya. Visibilitas ke depan nggak masalah, memang sedikit terganggu oleh headrest ini yang integrated dengan kursi. Untungnya memang kursi model seperti ini, seperti model bucket ini, dia memiliki lengkungan di belakang yang membuat kaki lebih luas. Hal yang tidak menyenangkan di depan juga ada di belakang, yaitu trim pintu yang semuanya plastik keras, tidak ada bahan kain sama sekali, itu juga tetap berlanjut ke belakang. Tapi yang paling penting dari sebuah low MPV adalah akomodasinya. Mendadak, Alvin tidak sabar lagi mengemudikan mobil ini dengan pelan dan langsung mencobanya secara ekstrim. Saya pun hanya bisa pasrah dan bergantung pada ABS dan airbag yang kebetulan ada di seluruh varian Mobilio, walaupun saya juga baru ingat ternyata airbagnya hanya di bagian depan. Oke. Alvin, Yes, makasih banyak. Sama-sama. Exciting. Iya. Mobilnya enak, seru. Oke. Oke. See you later. Ya. Thank you. Sampai ketemu lagi, Ya. Fit. Setelah kemudi kami ambil alih, Mobilio pun bisa berjalan santai dan kami melakukan pengetesan konsumsi BBM. Hasilnya di dalam kota ia mencatat 12,2 km per liter, sementara di tol 17,9 km per liter. Sekarang bagaimana akomodasinya? Sekarang kami sudah bawa Mobilio ini menemui rivalnya yang paling berat, yaitu Toyota Avanza. Mobil ini adalah yang paling laris di kelas low MPV, dan kami sudah membawa tipe yang paling tinggi, yaitu Grand New Veloz, untuk melihat apakah
mobil yang terlihat lebih pendek dan lebih ringkas ini bisa memiliki akomodasi yang setara dengan Avanza. Sekarang kita duduk depan di Mobilio dulu. Oke, kita bisa lihat ini sekarang saya atur posisi mengemudi saya. Postur saya 177 cm. Oke, ini adalah posisi mengemudi ideal buat saya. Sekarang saya akan pindah ke belakang. Wow, masih tersedia ruang yang sangat lega untuk kepala dan untuk kaki. Kaki itu kalau pakai hitungan jari saya itu masih bisa 7 jari, kira-kira 7 jari ini mungkin kira-kira 10 sampai 11 cm. Dan dia bisa dimundurkan lagi sehingga lebih luas lagi. Ini 9 jari, kira-kira 14 cm. Dan dia juga bisa dimajukan untuk membuat penumpang belakang mendapat space. Oke, sekarang saya akan atur space-nya supaya normal. Saya akan atur space 5 jari saja ke depan. Sekarang saya akan melihat safety belt-nya dulu. Dia bisa 3 orang di sini, tapi safety belt untuk yang penumpang tengah ini bukan 3 titik, tapi dia masih 2 titik. Untuk melipat bangku depan, bangku tengah, ini tinggal 1 kali tarikan dan dia langsung melipat dengan mudah. Sekarang saya akan pindah ke belakang. Oke, kepala saya tidak menyentuh. Kaki saya juga tidak menyentuh bagian depan, masih ada sisa 2 jari atau sekitar 3 cm. Kepala juga masih ada sekitar 3 cm. Namun memang paha tidak tersangga. Jadi ini mungkin lebih cocok untuk orang yang tingginya di bawah 160 cm. Namun minimal kaki ini lega, tidak ada mentok sama sekali ke bangku depan. Kepala juga, dan Anda juga masih mempunyai cup holder di belakang serta tempat untuk meletakkan barang atau gadget Anda. Sekarang kita lihat Avanza. Oke, posisi mengemudinya ini lebih tinggi dan lebih tidak santai. Tapi oke, saya akan atur supaya sesuai dengan postur tubuh saya. Oke. Maju sedikit lagi. Oke, ini adalah posisi yang ideal. Sekarang saya akan berpindah ke belakang. Oke, ini adalah posisi. Oh, dia oke. Ini adalah yang posisi paling mundur. Kalau di sana posisi paling mundur di Mobilio itu ada 9 jari tersisa. Di sini hanya 6 jari kira-kira. Kira-kira seperti ini. Dan kita akan samakan dengan posisi di Mobilio. Oke, 5 jari untuk melihat akomodasi belakang. Tapi ada satu istimewanya Avanza ini, yaitu dia di penumpang tengah ini dia punya headrest. Mobilio tidak punya, dan dia seatbeltnya itu juga masih bisa menggunakan 3 titik yang diambil dari atap ini. Cuman ada satu, karena dia penggerak belakang, maka Anda bisa lihat ada saluran untuk as roda dari depan ke belakang yang ini mengganggu ruang kaki, yang itu tidak terjadi terlalu parah di mobil penggerak depan seperti Mobilio. Sekarang kita lipat bangku tengahnya. Sama, dia 1 tarikan juga. Oke, kita pindah belakang. Oh no. Bukan hanya mentok, kaki saya pun sangat sulit untuk masuk. Artinya tidak bisa pakai settingan yang sama dengan Mobilio. Ini harus di set ke yang paling maju. Artinya tersisa lebih sedikit ruang kaki di depan. Dan kaki saya masih mentok. Kemudian juga kepala saya juga masih mentok.
jelas akomodasi penumpang jauh lebih baik di Mobilio. Tapi sekarang kita lihat kalau semua kursi tegak masih berapa tersisa di bagian belakangnya. Ini bagian bagasinya Avanza kalau semua bangku tegak. Kecil tersisa di sini. Kalau saya tidak akan bisa muat masuk ke dalam sini, sangat kecil tersisa, tapi dia bisa dilipat bangkunya secara split 50-50. Oke. Kalau di Mobilio dia harus semuanya kanan kiri. Kalau di Avanza dia bisa split. Sekarang kita lihat berapa space tersisa di Mobilio dengan bangku tegak semua. Secara signifikan dia jauh lebih besar dari Avanza. Saya bisa dengan mudah masuk, walaupun memang kalau ditutup tidak bisa, tapi dia lebih besar space-nya. Walaupun untuk melipat bangkunya Anda hanya bisa split untuk lipatan pertama, sedangkan untuk lipatan kedua rata ke depan itu Anda harus dua-duanya. Ban serep ada di bagian bawah, jadi Anda mengambilnya juga dari luar sama seperti rivalnya yaitu Avanza. Memasuki bagian akhir dari review ini, kami pun kembali ke balik kemudi. Oke, sekarang kita kembali ke sisi pengemudi lagi. Ada perubahan di Mobilio ini, yaitu sekarang kacanya sudah menggunakan tinted. Artinya walaupun Anda tidak menggunakan kaca film, dia memiliki kemampuan menolak sinar ultraviolet dan radiasi dari matahari lebih baik dibandingkan sebelumnya. Akan lebih baik lagi memang kalau Anda pasang kaca film seperti ini, tapi kalau Anda menginginkan level suhu yang sama di dalam, Anda tidak perlu kaca film setebal sebelumnya karena sudah dibantu oleh tinted glass di Mobilio facelift ini. Kemudian kalau masalah keheningan, memang dia tidak sehening Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia yang setelah facelift melakukan penambahan material peredam suara. Masih acceptable, tapi bukan yang terhening di kelasnya. Dan terutama kalau Anda di jalan tol 80-100 km per jam, Anda masih akan merasa ada kebisingan yang cukup banyak dari ban. Lantas bagaimana kesimpulan kami tentang Honda Mobilio facelift ini? Oke, kalau Anda punya Honda Mobilio yang lama, maka kami tidak terlalu merekomendasikan untuk berpindah ke facelift ini karena secara spek teknis semua sama, dari luar sama, kecuali Anda benar-benar terganggu dengan dashboard lama dari Mobilio. Baru mobil ini layak untuk dibeli. Tapi kalau Anda memang sedang mencari low MPV untuk keluarga Anda, di pasar ada banyak pilihan, namun ini adalah jelas salah satu yang terbaik. Dia memiliki pengendalian paling bagus, akselerasi paling bagus, kabin paling luas, serta paling asik untuk dikemudikan. Kalau Anda mencari low MPV di kelas ini, maka mobil ini sangat layak untuk Anda pertimbangkan. Begitulah kesimpulan kami mengenai Honda Mobilio facelift ini. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini, subscribe ke channel kami untuk info mobil-mobil terbaru, serta komen, karena kami juga ingin mendengar komentar Anda tentang mobil ini. Sampai jumpa di review kami selanjutnya.